Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Nah, tetap semangat ya kawan-kawan dan selalu kurangi sambat. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Untuk memantau ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency ya, siapa tahu nih dengan keadaan yang kurang baik atau keadaan yang baik, dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan suatu inspirasi dan ketenangan hati. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama di sini, kalau kita lihat bersama ya, untuk Bitcoin dan altcoin juga masih dalam kondisi yang cukup prima ya, tertinggi dalam 24 jam terakhir ini berada di area 43.400-an untuk Bitcoin. Dan tentunya hal ini tidak luput dengan informasi yang cukup menarik. Presentasi peningkatan daripada Bitcoin dan altcoin ini teman-teman dipicu dengan adanya berita atau sentimen yang positif tentang cryptocurrency, terutama Bitcoin ya, yang dimana Bitcoin ini adalah sesepuhnya altcoin ya, yang di ibarat kata ini adalah sopirnya teman-teman. Jadi Bitcoin mau kemana, altcoin ngikut gitu ya. Contohnya seperti ini, Bitcoin mau naik, altcoin juga ngikut naik. Bitcoin mau turun, Bitcoin tambah turun gitu ya. Jadi intinya ya inilah sopir daripada cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya karena ini cukup menarik dan teman-teman harus ketahui. Jika benar-benar ini terrealisasi teman-teman ya, fix teman-teman, dijamin ya pasti kalian akan menjadi sultan dadakan gitu ya. Walaupun kalian nggak pegang Bitcoin, walaupun kalian hanya pegang altcoin ya, tapi ini bisa membawa presentasi kekayaan buat kalian. Amin. Semoga saja ya. Tetap disclaimer teman-teman, Dior ya, selalu gunakan akal pikiran yang sehat. Segala sesuatu, segala tindakan yang kalian lakukan ya resiko ditanggung penumpang. Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini teman-teman harga Bitcoin melambung sekitar 5% ya hari ini tadi teman-teman. Itu dikarenakan investor mengatakan ya Bitcoin ETF teman-teman ya, Bitcoin ETF spot ini teman-teman akan disetujui sebesar 99,9%. Ini akan selesai dan mencapai kesepakatannya. Nah, ini yang membawa presentasi harga daripada Bitcoin hari ini ya. Kemarin teman-teman tepatnya mengalami lonjakan harga sebesar 5%-an. Wow, mantap jiwa ya. Ketika memang ini benar-benar terrealisasi, ingat yang dikatakan oleh siapa ya, BlackRock atau siapa, intinya akan ada sebesar 30 triliun dolar yang akan masuk. Ya, mantap jiwa ya. Jadi di sini pembaruan baru pada pengajuan Bitcoin ETF ya, yang dimana di sini dari BlackRock ya terjadi karena kekuatan harga Bitcoin hanya mempertahankan sekitar 40.000 dolar sebagai dukungannya. Nah, di sini teman-teman Bitcoin kembali lagi ke atas 43.000 something ya, 43.000 dolaran lah ya pada 19 Desember di tengah berita baru mengenai calon bursa Bitcoin pertama di Amerika Serikat. Dana yang diperdagangkan ETF. Oke ya, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, di mana kegembiraan ETF Bitcoin masih membara. Data dari Cointelegraph, MarketsPro dan TradingView ya menunjukkan pemulihan harga Bitcoin membawa pasar ke level tertinggi lokal, yaitu sekitar 43.456 setelah penutupan harian teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, setelah memulai minggu ini dengan ketidakpastian, Bitcoin pairing USDT dengan cepat mengumpulkan kekuatan dengan candle 18 Desember ditutup lebih dari 5% di atas level terendah hari itu. Nah, semoga saja teman-teman ya, semoga saja ini harapan dari saya dan semoga saja benar-benar bisa terrealisasi ya. Ketika kalian melihat atau menemukan video saya ini teman-teman, semoga ya, semoga saja harga daripada Bitcoin ini udah di atas 43.400-an. Syukur-syukur bisa menyentuh di level 44.000 sampai 45.000. Amin ya, semoga saja teman-teman ya. Nah, belakangan muncul kabar bahwa manajer aset BlackRock yang merupakan salah satu pelamar untuk meluncurkan Bitcoin ETF spotnya di Amerika Serikat telah mengubah kebijakan seputar penukaran produk untuk memasukkan Bitcoin sebagai opsinya. Nah, ke negara bagian Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC. Pengajuan dokumen tersebut juga menetapkan aturan baru mengenai pertukaran sekeranjang saham dengan uang tunai daripada Bitcoin. Yang terakhir, harus menunggu persetujuan peraturan. SEC akan mulai membuat keputusan akhir mengenai ETF spot pada awal Januari 2024.
Yang kurang lebih teman-teman kalau nggak mundur ya itu sekitar tanggal 10 Januari ya itu akan ada announcement tentang persetujuan atau ditolaknya Bitcoin ETF spot ini teman-teman. Ingat ya. Ketika Bitcoin spot ini di ACC teman-teman, di sini akan terbentuk yang namanya euforia terhadap Bitcoin ya. Ini akan membawa presentasi ledakan juga terhadap harga Bitcoin teman-teman, yang dimana notabene ya kan ketika Bitcoin ini naik maka altcoin juga akan mengikuti kegembiraan daripada kenaikan Bitcoin. Seperti yang saya bilang di awal tadi, Bitcoin ini adalah ibarat sopirnya ya kan, sopir mau membawa kemana aja ya otomatis penumpang akan ikut. Penumpangnya siapa? Altcoin tentunya. Nah, jadi di sini teman-teman dianggap sangat mungkin terjadi setelah bertahun-tahun penundaan dan penolakan. Oke ya, jadi di awal Januari 24 ini yaitu tepatnya di bulan depan ya teman-teman, titik penentu dalam buku harian para Bitcoiner. Nah, dianggap sangat mungkin disetujui karena ini bertahun-tahun sempat ditunda dan ditolak ya. Jadi bereaksi perkembangan terkini di X sebelumnya. Nah, SEC menunda keputusan akhir pada beberapa Ethereum ya. Jadi pedagang Bitcoin teman-teman ini berspekulasi bahwasanya Bitcoin ini bisa mencapai ke level $50.000 mungkin sebelum tahun 2024. Berarti di akhir tahun ini teman-teman, di akhir bulan ini ya kan. Ini udah sekitar berapa ya? Kurang lebih ya 11 hari atau 12 hari lagi ke depan lah ya, itu sudah penutupan buku di akhir 2023. Semoga saja benar-benar Bitcoin bisa ke level $50.000. Nah, ketika Bitcoin bisa ke level $50.000 pada tahun ini ya, pada akhir tahun ini teman-teman, tepatnya di bulan ini ya, tidak menutup kemungkinan nanti ketika announcement daripada SEC bahwasanya oke ya Bitcoin spot ETF-nya kami ACC setujui boleh beroperasi dan sebagainya. Nah, ini akan membawa presentasi lonjakan harga mungkin menyentuh di all time high-nya gitu ya kan, di ATH-nya yang dulu mungkin di level 60.000 something lah ya, mungkin akan menyentuh di level tersebut. Nah, dengan adanya kabar baik tersebut teman-teman ya, mungkin harga Bitcoin kan akan naik. Nah, menjelang halving juga akan bisa mengikuti kenaikannya. Syukur-syukur bisa all time high itu teman-teman harapannya. Tapi ini adalah kabar manisnya. Kalau buruknya gimana Bang? Kalau kabar buruknya ketika Bitcoin spot ETF ditolak ya tidak menutup kemungkinan harga daripada Bitcoin mungkin akan mengalami retracement yang cukup dalam, koreksi yang cukup dalam. Itu teman-teman yang perlu kita antisipasi ya. Makanya saya sering bilang nih terhadap teman-teman semua ya kan, sebelum kalian kenal kripto, sebelum kalian melakukan eksekusi, apa yang perlu kita lakukan adalah disclaimer ya. Setelah kita melakukan disclaimer, apa yang harus kita lakukan lagi? Kuatkan mental kalian, kuatkan, tanyakan pada hati kalian, yakin nggak untuk beli, mantap nggak untuk masuk, gitu loh ya. Nah, dan di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya bahwasanya ketika Bitcoin spot ETF ini ter-ACC ya kan, diterima lah ya secara publish untuk beroperasi gitu teman-teman, maka efek euforianya itu akan merembes ke altcoin teman-teman. Seperti yang saya bilang konteksnya, kenapa ketika Bitcoin naik kok altcoin naik ya, secara logika gini, orang-orang yang beli di Bitcoin teman-teman dan mereka udah dapat untung, mereka akan melakukan aksi ambil untung walaupun nggak 100%. Misal dia punya 1 Bitcoin nih ya, dan dia udah merasa cuan, harga Bitcoin udah lumayan mahal nih, mungkin 20-30%-nya mereka akan jual. Larinya kemana? Larinya biasanya ke altcoin, makanya altcoin akan mengikuti kenaikan. Nah, ketika Bitcoin mengalami penurunan, kenapa altcoin ini turunnya tajam banget gitu ya kan? Salah satu pemicunya ya sama aja, ini tinggal dibalik teman-teman ya, yang dimana para investor ini, investor besar ya terutamanya, mereka akan menjual altcoinnya dulu ya. Mereka akan cenderung berburu ya atau menjual altcoinnya lalu dibelikan Bitcoin. Karena apa? Mereka mindsetnya Bitcoin murah nih, belum mahal nih, kita waktunya masuk, korbankan dulu altcoin. Makanya altcoin ketika Bitcoin mengalami penurunan, altcoinnya akan mengalami penurunan yang cukup tajam. Salah satu faktor pemicunya yaitu tadi teman-teman ya. Nah, dan kembali lagi ke sini teman-teman, semoga saja hal ini bisa terrealisasi di tahun ini ya, di akhir penghujung tahun inilah. Semoga Bitcoin bisa ke 50.000,
pada tanggal bulan Januari teman-teman, semoga Bitcoin di atas 50.000 halving, syukur-syukur bisa ke all time high-nya yang lama. Setelah halving kita tinggal menunggu ATH barunya, seperti itu harapannya ya. Tapi ya harapan nggak sesuai ya, skenario bisa berubah gitu teman-teman. Intinya kita berdoa yang baik-baik aja dan semoga ini bisa terrealisasi. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.